Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali bersama saya setelah liburan Hari Raya Idul Fitri. Baik, kita langsung saja. Kita akan lanjutkan materi kita kalkulus 2, yaitu tentang konsep dasar integral tertentu. Sebelumnya, materi sebelum UTS kita banyak sekali membahas tentang dasar konsep dasar, kemudian integral, perumusan integral, yang mana semuanya itu adalah merupakan integral tak tentu. Artinya apa? Artinya di dalam pembahasan sebelum UTS itu kita hanya membahas saja bagaimana menyelesaikan suatu persamaan atau antiderivatif atau integral menggunakan konsep-konsep integral. Nah, sekarang kita beranjak kepada konsep integral tertentu, yang mana dasarnya itu adalah sama dengan integral tak tentu. Hanya yang berbeda, di dalam integral tertentu itu ada batasan, yaitu kita menghitung suatu nilai integral dengan batasan nilai tertentu. Baik, kita juga akan menjelaskan secara artifisis atau interpretasi dari konsep integral ini maksudnya apa. Baik, yang akan kita bahas itu kita tidak akan berpanjang lebar ya. Ini pertemuan perdana setelah liburan panjang, karena saya yakin masih terngiang-ngiang masa liburan, jadi masa tenang, tidak ada belajar, tidak stres dengan pelajaran gitu ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan yang sedikit saja simpel, yang penting mudah-mudahan bisa diterima. Baik, yang akan dibahas itu adalah definisi integral tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah kaidah-kaidah integral tertentu. Ya. Baik, definisi integral tertentu. Nah, definisinya adalah yaitu integral dari suatu fungsi. Ya, fungsi itu bisa berupa fx gitu ya. Fx di perumusan yang sebelumnya, di materi sebelum PTS ada juga gx gitu ya, dan sebagainya. Ini adalah suatu fungsi. Suatu fungsi itu adalah suatu persamaan yang melibatkan paling tidak satu variabel. Itu jadi definisinya adalah suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Nah, ini adalah integral tertentu. Kalau integral yang tak tentu kemarin, dia tidak memiliki batas. Yang penting ada suatu persamaan, hitung nilai integralnya berapa, atau nilai antiderivatifnya berapa. Baik, integral tertentu ini digunakan untuk menghitung luas area atau luas areal yang terletak di antara kurva yang dibatasi oleh wilayahnya. Ya. Jadi misalkan seperti ini. Kita memiliki suatu fungsi fx. Nah, ini kita ingin mencari antiderivatifnya, tetapi pada batasan-batasan tertentu. Kenapa ada batasan? Karena fx ini bisa digambarkan dalam bentuk kurva atau grafik. Misalkan gini ya, ini adalah x ya. Kemudian ini y. Fx-nya mungkin bisa seperti ini grafiknya. Nah, bisa seperti ini. Ini adalah fx-nya. Ya. Ini fx sama dengan y. Nah, seperti ini. Nah, jadi nilai fx ini kita ingin hitung berapa sih nilai integralnya, yang mana fx ini dibatasi oleh x dari a sampai dengan x b. Jadi misalkan batasnya itu di sini. Nah, ini x a, ini x sama dengan a, kemudian sampai sini. Nah, b. Nah, jadi kalau kita integralkan nilai fx, hasilnya kan fx besar ya. Ini hasil dari perhitungan integral. Kemudian ada batasan, yaitu batas atasnya b, batas bawahnya adalah a. Nah, caranya bagaimana cara menghitungnya? Kalau seperti ini, maka cara menghitungnya, hasil integral ini, x-nya kita ganti dengan b, menjadi fb. Dikurangi hasil integral yang mana x-nya diganti dengan a, jadi fa. Oke. Nah, ini adalah integral tertentu. Nah, baik, interpretasi integral tertentu seperti apa sih? Jadi kita tadi sudah bicara masalah fx, integral fx. Jadi misalkan seperti ini. Ada suatu fungsi fx sama dengan y, ya, dimana fungsinya itu kurvanya seperti ini. Kemudian kita ingin mencari integral fx dari batas bawahnya a dan batas atasnya b.
Ya, jadi fx dengan batas antara A dan B. Nah, integral ya definisinya yaitu adalah luas wilayah di bawah kurva. Ya, integral itu luas wilayah di bawah kurva. Kalau integral tertentu, maka luas wilayah di bawah kurva yang dibatasi oleh wilayah yang sudah ditentukan. Dalam hal ini adalah A dan B. Jadi luas wilayah di bawah kurva mana? Bukan yang ini. Bukan yang ini ya, bukan yang ini, bukan yang ini, tapi seluruhnya. Jadi dari batasnya sini, ini kurvanya kan atas ya. Kurvanya ini. Nah, ini kurvanya. Kemudian luas wilayah di bawah kurva ini. Nah, dibatasi oleh apa? Oleh sumbu X. Lalu oleh X sama dengan A dan B, berarti yang ini. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini. Kita menghitung luas seperti ini. Nah, kenapa harus menghitung nilai integral? Baik. Integral itu awalnya ini merupakan suatu konsep dari penjumlahan sigma atau sum. Nah, artinya karena integral ini berkaitan dengan limit ya, integral atau derivatif atau turunan berkaitan dengan limit, di mana batas x-nya atau batas delta x itu ya, delta x-nya mendekati 0, maka si sigma ini akan bertransformasi menjadi integral. Dasarnya adalah sigma. Ya, integral itu dasarnya sigma. Sigma atau penjumlahan dari apa sih? Penjumlahan dari luas wilayah kotak. Nah, kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak ini, kotak-kotak ini. Jadi, sigma kotak 1 penjumlahan kotak 1 ditambah kotak 2 tambah kotak 3 tambah kotak 4 tambah kotak 5. Jumlahnya dijumlahkan total, maka hasilnya adalah luas wilayah di bawah kurva. Oke. Nah, tapi kalau kotak ini kan kelihatan besar ya, maka ini hitungannya kasar. Kalau hitungan kasar seperti ini menggunakan sigma. Tapi kalau misalkan deltanya itu adalah ini ya, perubahan lebar gitu ya, lebar antara kotak satu dengan kotak yang lainnya ini mendekati 0 ya, mendekati 0, maka ini sangat akan berhimpit sekali. Berhimpit sekali. Nah, kalau berhimpit kita tidak mungkin menghitung satu persatu luas wilayah kotak yang sangat kecil sekali. Jadi misalkan delta x-nya itu 0,00001 kali panjangnya itu misalkan 5 ditambah 0,00001 dikali panjangnya lagi misalkan 5,2. Begitu banyak dari A sampai B. Kalau kita hitung menggunakan sigma itu tidak mungkin dari segi waktu. Dan kalau kita menggunakan algoritma metode numerik misalkan gitu ya. Nah, algoritma metode numerik itu bisa cuman kita memerlukan waktu untuk coding gitu ya. Jadi secara analitis ini tidak praktis ya. Baik, secara praktis analisis dari matematik yaitu menggunakan integral, yaitu kita menghitung antiderivatifnya. Yang mana antiderivatifnya kalau kita masukkan dari sumbu dengan batas sumbu B dan sumbu A, maka akan sama dan mendekati nilai luas wilayah di bawah kurva. Itu konsepnya. Interpretasi dari integral tertentu, yaitu menghitung luas wilayah di bawah kurva. Baik, selanjutnya apa saja sih kaidah-kaidah integral tertentu? Jadi untuk nilai A lebih kecil dari B dan lebih kecil dari C gitu ya. Artinya ini ada suatu batas wilayah ya. Maka berlaku kalau bingung ini tidak usah dihiraukan batas wilayah, langsung saja ke rumusan. Ada beberapa kaidah. Integral batas bawah A batas atas B fx kalikan dx sama dengan hasil dari integralnya dengan batasnya yaitu B atas B bawah A. Itu sama dengan FB dikurangi FA. Nah, kemudian yang kedua, integral ya fx dx ada batas atasnya aja A. Gitu ya. A ini sama dengan 0. Artinya apa? Artinya batas atas ini akan sama dengan batas bawah. Jadi batas atas A, batas bawah juga A. Cuman beberapa buku tidak dituliskan ya. Batas bawahnya hanya integral batas atasnya A. Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau kita uraikan ya, ini kan sama dengan FA dikurangi dengan FA lagi sama dengan 0. Tuh. Baik, yang berikutnya integral fx dx dari batasnya A sampai dengan B
Nah, kalau kita balik integralnya yang atasnya A, bawahnya menjadi B, maka nilainya itu akan sama, cuman tandanya berbeda menjadi negatif, gitu ya. Oke, kalau yang berikutnya, apabila integral k fx dx, ini k itu adalah konstanta, maka kita konstanta bisa keluarkan menjadi k integral fx dx, gitu ya. Kemudian apabila ada dua fungsi, yaitu integral fx plus gx dx, maka ini akan hasilnya integral fx dx ditambah integral gx dx. Kemudian integral dari fx dx ditambah integral dari fx dx, cuman batasnya yang satu dari A sampai C, kemudian yang berikutnya dari C sampai B, ya. Ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan ya integral dari A sampai dengan B, gitu ya. Atau minus integral B fx dx, gitu ya. Ini artinya seperti ini. Nomor 6, ini misalkan kurvanya. Ini kurvanya, ya, kurva fx. Nah, ini batasnya, ini A, kemudian ini batasnya, ini C, kemudian ini batasnya lagi, ini B. Jadi yang pertama ini kita menghitung luas wilayah di bawah kurva ini. Kemudian yang kedua kita menghitung luas wilayah di bawah kurva ini, ya. Maka ini akan sama dengan integral, ya, integral. Kalau kita melihat kurvanya, ya, kurvanya itu batasnya seperti ini. Integral dari A kemudian B. Kalau kurvanya kontinu, kontinu. Fx dx. Oke. Nah, baik, jadi seperti itu, ya. Nah, kenapa ini bisa seperti ini, minus dan B? Ini tadi kalau letaknya dibalik, B-nya itu adalah di sini, ya, C-nya di sini, maka ini akan sama dengan minus integral B fx dx, gitu ya. Tapi kalau tidak dibalik akan sama dengan ini, ya, sama dengan ini. Tapi kalau dibalik, ini A, ini B, ini C, C-nya di sini, ini akan sama dengan ini. Jadi kan ini sama dengan seperti ini. A, luas wilayah ini ditambah luas wilayah ini, ya. Ini hasilnya negatif integral B fx dx. Nah, ya, nanti kita lihat dalam prakteknya seperti apa, dan biasanya rumusan yang ke-6 itu jarang dipakai. Oke, baik. Contoh, hitunglah luas wilayah di bawah kurva fx sama dengan x yang dibatasi oleh x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Baik, jawab. Yang pertama adalah untuk melihat kurva ini kontinu atau tidak, yang biasa saya lakukan adalah kalau untuk melihat fx sama dengan x itu sudah jelas kontinu. Tapi kalau ada fungsi-fungsi yang lain, biasanya yang saya lakukan itu adalah menggambarkan dulu fungsinya seperti apa, apakah dia kontinu atau diskontinu. Nah, baik, yang jadi langkah pertama itu adalah kita gambarkan dulu kurvanya. Ini x, ini y, kemudian garisnya adalah ini. Nah, garisnya adalah ini, garisnya ini, ya, fx sama dengan x. Nah, batasnya adalah ini, x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Berarti kita menghitung luas wilayahnya yang ini, ya. Nah, caranya seperti apa? Ya, kalau menggunakan geometri analitik, ya kita cari aja ini kotaknya, gitu ya. Kotaknya ini luasnya berapa ditambah luas segitiga ini. Nah, tapi kalau dengan menggunakan integral, langsung saja kita integralkan fungsi ini, yaitu integral fx dx, batas atasnya 1 dan batas bawahnya 1, atasnya 2. Ini akan sama dengan integral 12 x dx. Oke, kita integralkan. Integral hasilnya ini adalah hasil dari x dx integralnya, yaitu setengah x kuadrat, kan? Kalau kita turunkan setengah x kuadrat menjadi ya x, ya, setengah x kuadrat, lalu batas atasnya 2, kemudian batas bawahnya 1. Nah, dari sini kita langsung masukkan satu persatu. Jadi batas atasnya dulu ini dimasukkan menjadi seperti ini, setengah 2 kuadrat dikurangi yang batas bawahnya, setengah 1 kuadrat, hasilnya 1,5.
Nah, baik seperti itu. Saya rasa cukup sekian sebagai pendahuluan untuk konsep dasar integral tertentu. Minggu depan kita akan bertemu kembali untuk membahas ragam-ragam dari jenis integral tertentu. Jadi nantinya integral tertentu ini nanti ada paling tidak dua jenis, yaitu integral tunggal, yaitu menghitung luas, kemudian integral double, menghitung volume. Jadi integralnya itu dua kali. Nah, ini fungsinya untuk menghitung volume. Baik. Nah, dalam prakteknya nanti, kalau di dalam manajemen operasional ataupun di dalam konsep manajemen yang lain yang menggunakan multi variabel, integral itu bisa banyak, bisa nyampe 5, 10 dan seterusnya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.